Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wahai sobat rahasia dimanapun anda berada. Nah, dalam video kali ini saya ingin membawakan sebuah pengalaman seseorang yang melakukan pesugihan di Gunung Kemukus. Gunung Kemukus merupakan sebuah gunung yang terletak di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Ada banyak masyarakat yang sering melakukan ziarah hingga melakukan hubungan badan di tempat tersebut. Ritual seks bebas yang berada di gunung ini sudah menjadi rahasia umum lagi di kalangan masyarakat. Lebih mengejutkannya lagi, ritual esek-esek yang ada di gunung tersebut tidak dilakukan bersama pasangan sahnya. Karena hal itu diyakini bisa membawa kekayaan terhadap mereka yang melakukannya. Seperti kisah yang dialami oleh seseorang yang bernama Santo ini, yang mana ia telah terjerumus dan ikut pesugihan di Gunung Kemukus. Ia nekat melakukan ritual itu karena tuntutan ekonominya. Namun bukannya tambah kaya, akan tetapi nasib si Santo ini malah berbanding sebaliknya. Loh, emang kenapa? Yuklah gas, tanpa banyak spoiler lagi. Mbah Sutopo naik becak tanpa berlama-lama, monggo putar intronya. Cak. Santo adalah seseorang karyawan di salah satu perusahaan yang ada di Jawa Tengah. Menjadi seorang karyawan yang sudah mempunyai kedudukan, tentu saja hal itu sudah membuat hidup Santo tenang. Karena selain semua kebutuhan sudah terpenuhi, Santo bisa kirim uang kepada orang tua yang ada di desa dengan lancar dan aman. Kehidupan orang tua Santo di desa cukup pas-pasan. Dengan demikian, kiriman uang dari Santo sangat membantu perekonomian mereka yang ada di sana. Namun sayangnya Tuhan berkehendak lain. Pada waktu itu perusahaan tempat Santo bekerja mengalami kerugian yang sangat besar karena juragannya tersandung masalah hingga membuatnya masuk ke dalam penjara. Hal itulah yang akhirnya membuat seluruh karyawan dikeluarkan karena perusahaan sudah tak sanggup lagi menanggung beban, dan Santo adalah salah satu karyawan yang dikeluarkan. Pada saat itu Santo sengaja tidak memberitahu orang tuanya yang ada di desa karena selain ia tidak ingin membuat orang tuanya sedih, ia juga sudah berjanji akan membangun rumah orang tuanya di saat ia sudah pulang ke kampung halaman. Dan tentu saja dengan dipecatnya ia membuat si Santo ini depresi dan hilang kendali. Bahkan waktu itu sempat membuat Santo untuk melakukan percobaan bunuh diri. Hingga pada akhirnya Santo pun bertemu dengan salah satu rekan kerjanya. Hei Tong, gimana kabarmu? Berat nih Di, aku mau pulang gak ada biaya. Tapi kalau gak pulang orang tua aku telepon terus. Sama nih bro, uangku juga cukup sampai akhir bulan. Setelah itu nggak tahu deh aku masih hidup atau tidak. Di, cari kerja lagi yuk. Lah lu mah enak toh mantan supervisor. Lah gue apaan? Sulit bro. Lah walau demikian gak semudah itu Di. Perusahaan kita sedang jelek namanya karena kasus Pak Joni itu. Jadi aku ngelamar kemanapun susah karena kita dianggap korup juga. Kemarin aku ngelamar di perusahaan sebelah dan langsung ditolak mentah-mentah. Pesugihan aja yuk bro, cepet. Males ujung-ujungnya ntar minta tumbal. Alah, percaya aja sama gua toh. Ini toh, aku ada info tempat pesugihan tanpa tumbal. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua pun mendatangi sebuah tempat yang sangat dipercayai oleh Wandi. Dan tempat tersebut adalah Gunung Kemukus. Setelah berziarah, Santo dan Wandi bertanya kepada juru kunci yang ada di sana. Mbah, apa benar di sini tempat pesugihan? Jika benar, caranya gimana ya Mbah? Oh bukan, di sini tempat ziarah mas. Kalau masnya ada perlu yang lain, saya tidak ikut campur, ucap juru kuncinya ketika menjawab beberapa pertanyaan dari mereka berdua. Dan anehnya, bapak juru kunci tersebut terlihat sangat tidak menghiraukan mereka berdua. Mengetahui hal itu, tentu saja Santo dan Wandi sempat bersih tegang. Karena selain jarak yang sudah mereka tempuh cukup jauh, perjalanan untuk menuju ke tempat tersebut telah menghabiskan persediaan uang Santo yang saat itu memang sudah menipis. Kamu ini gimana sih Di? Kita udah jauh-jauh ke sini malah kayak gini. Lu denger kan tadi kalau di sini tidak ada tempat pesugihan seperti katamu.
ucap Santo jengkel sambil berjalan ke arah luar komplek pemakaman. Ya gak tahu bro, aku dapat info ini dari temanku. Tapi aku yakin kalau di sini itu bisa kok. Tapi sepertinya bapak juru kunci tadi tidak mau ngasih tahu. Namun anehnya, setelah beberapa lama mereka berjalan melangkahkan kaki ke arah kendaraan, tiba-tiba Santo dan Wandi dihampiri oleh seseorang warga yang tinggal di daerah tersebut. Mas, mau kemana? Mau pulang pak, ada apa ya? Ini pak, di sini kalau mau cari pesugihan di mana sih? Mendengar hal itu, seketika Santo menginjak kaki Wandi karena ia merasa jika hal itu kurang sopan. Waduh, apaan sih bro? Hehe, tenang mas. Maksud saya panggil kalian tadi juga ingin memberitahu hal itu. Loh, bapak tahu dari mana kalau niat kami emang mau cari pesugihan? Oh, itu sudah kelihatan dari tingkah kalian mas. Singkat cerita, mereka berdua diajak warga tersebut di salah satu warung kopi yang ada di sekitar kompleks pemakaman. Nah, setelah mereka berbincang-bincang, akhirnya mereka tahu jika di tempat tersebut sering digunakan sebagai tempat mencari pesugihan. Dan yang paling membuat mereka terkejut adalah salah satu dari ritual yang wajib dilakukan adalah melakukan hubungan intim dengan orang yang bukan pasangannya. Dan setelah memantapkan niat, Santo dan Wandi pun berniat melakukan ritual itu di tempat tersebut dengan harapan agar keadaan bisa menjadi lebih baik. Singkat cerita, Santo pun mengikuti semua tutorial dari bapak tersebut. Langkah demi langkah telah Santo lalui. Ia juga sudah berhubungan badan dengan salah satu perempuan yang sudah disediakan bagi para pencari pesugihan. Dan benar saja, setelah beberapa bulan dari kejadian itu, Santo mendapatkan rezeki yang wajib untuk disyukuri. Perusahaan yang dulu menolaknya tiba-tiba menghubunginya dan memberitahu Santo jika ia diterima untuk menjadi karyawannya. Dengan adanya kejadian itu, ekonomi Santo kembali membaik seketika. Namun anehnya, belum lama bekerja di perusahaan itu, tiba-tiba Santo diangkat untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Hal tersebut membuat hari-hari Santo sibuk sekali, hingga ia tak punya waktu untuk melakukan ritual pesugihan itu lagi. Yang akhirnya, ia pun memutuskan untuk berhenti melakukan ritual yang harus ia lakukan. Karena ia berpikir jika saat ini semua keinginannya sudah terpenuhi. Namun siapa sangka siapa kira di saat ia berhenti melakukannya, Santo mendapatkan pengalaman yang hingga kini tidak bisa ia lupakan. Di saat malam pertama ia berhenti melakukannya, Santo merasakan jika ada hal aneh yang sedang mengawasi ia di kamarnya. Nah, di saat Santo sudah mulai mengantuk, tiba-tiba ia mendengar ada suara wanita yang sedang menangis terseduh-seduh dari dalam kamarnya. Mendengar hal itu, tentu saja seketika Santo terkejut dan merasa takut karena ia tahu jika tidak ada seorang wanita di rumah kontrakannya. Loh, kok ada orang nangis? Pikir Santo dalam hati sambil berjalan pelan-pelan keluar dari kamar. Dan benar saja, sesampainya ia di ruang makan, ia melihat dengan jelas jika di sana ada sesosok perempuan parubaya yang terlihat duduk di kursi ruang tamu yang ada di rumahnya. Melihat hal itu, Santo pun seketika langsung menyalakan lampu yang berada di ruang tamunya. "Woi, siapa itu?" teriak Santo sambil menekan tombol saklar lampu. Namun anehnya, di saat lampu sudah menyala terang, sosok itu tiba-tiba menghilang tanpa pamitan. Pada saat itu, Santo berpikir jika ada orang yang ingin menyusup rumahnya, yang kemudian ia mengelilingi rumahnya untuk memastikan jika keadaannya baik-baik saja. Setelah dirasa tidak ada sesuatu yang mencurigakan, akhirnya Santo pun kembali masuk ke dalam tempat tidurnya. Dengan keadaan, semua pintu udah ia kunci semua. Namun anehnya, di saat ia sudah kembali berbaring di tempat tidurnya, lagi-lagi ia mendengar suara tangisan yang kini terdengar lebih kencang dari sebelumnya. Mendengar hal itu, seketika Santo pun kembali keluar kamar dengan perasaan yang kesal karena ia berpikir jika ada seseorang yang menjahilinya. "Woi, siapa sih yang usil?" Yang akhirnya Santo pun memutuskan untuk duduk di kursi yang berada di ruang tamu dan ia menyalakan semua lampu yang ada di rumahnya. Belum lama Santo duduk di ruang tamunya, tiba-tiba lanjut part 2.